yang punya modal 5 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 50 juta dan lain sebagainya ya. Kalau memang benar-benar teman-teman punya manajemen bisnis yang bagus, walaupun teman-teman modalnya hanya 2 juta, teman-teman bisa ngejalani usaha laundry ini dengan bagus ya. Tapi kita yang punya duit puluhan juta ya, 50 juta, 100 juta, kalau manajemen bisnisnya belum ada, ya belum bagus, tidak tertutup kemungkinan ya usaha laundry itu akan stagnat atau tidak berjalan. Nah, di sini saya hanya ingin ngebahas atau berbagi pengalaman yang udah saya alami selama 5 tahun. Mulai dari saya buka usaha laundry hanya menggunakan setrika listrik. Nah, setrika listrik ini merupakan setrika yang bersejarah bagi laundry kami ya. Bahkan setrika listrik ini boleh dibilang ini sebelum saya udah ngelakuin usaha laundry ini udah punya. Nah, karena saya udah punya setrika listrik, awalnya saya buka usaha laundry itu hanya jasa setrika aja. Lalu apa yang saya lakukan? Saya hanya mencari yang namanya pelicin, ya. Ketika saya udah ketemu pelicin, baru saya cari yang namanya plastik packing, ya. Baru saya pergi ke percetakan. Disitulah saya bikin spanduk bahwasannya punya jasa setrika. Tapi orang tidak ada memandang ini jasa setrika. Yang jelas saya bikin aja spanduk laundry sebesar-besarnya, ya. Nah, ketika orang bisa pencuci, ya bisa, karena kebenaran saya juga sudah punya mesin cuci. Nah, buat teman-teman yang belum punya mesin cuci, teman-teman bisa hanya gosok saja. Nah, di sini ya, perlahan kalau kita mempunyai keyakinan dan mempunyai manajemen bisnis, manajemen keuangan, dari setrika uap listrik, dari setrika listrik ini bisa kita upgrade ke setrika uap, ya. Dari kita ngerjain sendiri bisa kita punya karyawan. Nah, jadi dengan kasar ceritanya saya itu hanya modal 100.000 awal buka laundry. 100.000 itu buat apa ya? Itu tadi spanduk, pelicin, sama plastik. Dan itu masih lebih ya. Masih lebih uang 100 itu. Tapi teman-teman kalau yang sering lihat di grup-grup sosial media atau apapun, banyak orang yang take over. Ya, take over itu berbagai faktor ya teman-teman. Ada yang memang benar-benar take over karena pindah tugas, ya. Misal dia dari desa A, kebenaran mungkin suaminya itu sebagai abdi negara atau lain sebagainya, karyawan dan lain sebagainya. Pindah tugas. Jadi kita tidak menyalahkan orang yang take over itu berarti dia gagal dalam manajemen bisnis. Enggak, ya tidak semua. Tapi banyak orang yang take over itu pada dasarnya mereka tidak bisa memanajemen. Mereka kebingungan. Udah berinvestasi banyak duit tapi mereka bingung kapan ini balik modal. Jangankan untuk balik modal, untuk memutar kebutuhan bulanan, harian dan lain sebagainya mereka tidak bisa. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam mengelola bisnis itu adalah pertama kita harus hitung dulu yang namanya HPP. Nah, ya. HPP ini teman-teman penting banget ya. Jadi kita itu boleh kita melihat kanan kiri depan belakang sebagai patokan berapa sih sebenarnya tarif laundry yang pas. Ya toh, misal tetangga kanan 3.000, tetangga kiri 2.500, tetangga kiri lagi 3.500. Nah, kita bisa menjadi acuan harganya. Tapi kita tidak bisa serta-merta ngikutin si A, si B, si C. Kenapa? Ya kalau kita nggak tahu HPP, kita ikutin si C, ternyata nombok, rugi, nggak ada untungnya, ya nggak akan jalan bisnisnya teman-teman, nggak akan jalan. Terus kita ngikutin yang mahal pun, kalau kita nggak bisa mengelolanya, ya nggak akan ada customer juga. Yang jelas intinya, kita harus punya minimal, kalau di laundry itu ya minimal 20% margin bersih. Margin bersih, nah itu kita hitung. Jadi kita ambil perbandingan tadi, udah kita hitung HPP nih. Oh, modal saya satu kilo setrika itu 2.000. Saya harus ambil untung 20%. Artinya kan kalau 2.000 20% itu sekitar Rp400. Seperti itu ya. Nah, berarti saya harus nerapin harga 2.400 per kilo. Tetangga saya paling tinggi 2.200. Ya udah, teman-teman ikutin dulu yang 2.200 kalau teman-teman belum confident. Tapi kan udah ada untungnya.
Rp200 atau 10% gitu ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, ngejalanin laundry itu gampang-gampang susah. Memang usaha laundry itu usaha yang mudah ditiru. Ya, seperti saya bilang tadi, dengan modal setrika listrik aja mereka udah bisa bikin tulisan laundry. Tapi puluhan orang mendirikan laundry dan belasan orang menutup usaha laundry. Lagi-lagi faktor manajemen. Kedua, teman-teman, sebelum kita buka usaha laundry, selain kita menguasai manajemen, kita juga harus tahu pasar. Ketika kita buka laundry, kita lihat dulu lingkungan kita ini ada perumahan nggak, ada karyawan nggak, ada kos-kosan nggak, dan lain sebagainya. Memungkinkan nggak buat laundry? Ya. Nah, terkadang teman-teman kita ditinggal di lingkungan rame kalau memang pasar laundry itu nggak ada. Orang kadang dulu saya juga buka laundry, orang kalau buka laundry di sini kayaknya nggak cocok Mas sampean. Kenapa? Di sini kalau orang pergi ke laundry kayaknya bakal digibahin. Apa digibahinnya? Mereka dianggap pemalas. Berbeda dengan sekarang atau dengan tempat yang udah ada pasarnya. Orang yang nge-laundry itu dianggap sultan, istri sultan. Gitu ya. Jadi berbeda.